Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kania, NPM 101200039, kelas C3 Manajemen. Video ini berisikan tentang materi pertemuan kedua hingga pertemuan ketujuh mata kuliah pendidikan agama tentang Ma'rifatul Insan. Video ini merupakan tugas dalam ujian tengah semester mata kuliah pendidikan agama. Insan atau pengenalan manusia. Pengertian ta'rif al-insan atau ma'rifatul insan yaitu mengenal manusia, atau bisa diartikan juga dengan mengenal diri sendiri. Dengan kita dapat mengenal diri sendiri, akan menghasilkan ketaatan dalam menjalankan amanah sebagai manusia, sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan menjelaskan unsur pembentuk manusia. Yang pertama, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dua unsur, yaitu dari unsur tanah dan ruh. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melengkapi manusia dengan tiga hal, yaitu hati, akal, dan jasad. Hal pertama yang Allah lengkapi pada manusia adalah hati. Dengan hati, manusia akan memiliki kehendak. Binatang juga memiliki hati, tapi binatang berbeda dengan manusia. Binatang tidak memiliki kehendak, melainkan mereka memiliki insting. Hal kedua yang Allah lengkapi pada manusia adalah akal. Akal merupakan keistimewaan yang dimiliki manusia dibandingkan dengan makhluk lain. Dengan menggunakan akal, manusia bisa mendapatkan ilmu. Yang ketiga, Allah melengkapi manusia dengan jasad. Allah menciptakan bentuk jasad pada manusia dalam keadaan sebaik-baiknya. Dengan menggunakan tubuh, kita akan dapat beramal dan melakukan apapun sesuai dengan kehendak kita. Karena manusia diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelengkapan yang sempurna, maka Allah memberikan amanah kepada manusia. Amanah yang Allah berikan kepada manusia itu, yang pertama adalah ibadah, yang kedua khilafah atau pemimpin. Dengan pelaksanaan amanah ini, Allah akan memberikan balasan kepada manusia. Jika pelaksanaannya dilaksanakan dengan baik, maka manusia itu akan mendapatkan pahala. Jika pelaksanaannya buruk, maka balasannya adalah dosa. Hakikatul insan atau hakikat manusia. Hakikat manusia yang pertama adalah manusia sebagai makhluk. Karena manusia adalah makhluk dan makhluk memiliki sifat, yang pertama itu fitrah. Manusia berada dalam fitrah. Manusia juga berada dalam keadaan lemah dan bodoh. Meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu lemah dan bodoh, tapi tetap Allah memberikan amanah kepada manusia. Manusia juga berada pada keadaan fakir atau butuh terhadap pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat manusia yang kedua adalah manusia diberi tiga kemuliaan. Kemuliaan yang pertama adalah manusia ditiupkan ruh. Jika malaikat hanya diberi ruh saja, dan binatang serta tumbuhan tidak diberikan ruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, manusia dimuliakan karena memiliki keistimewaan. Yang ketiga, manusia dimuliakan karena ditundukkannya alam semesta pada manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat manusia yang ketiga adalah manusia itu dibebani oleh ibadah dan khilafah atau menjadi pemimpin di muka bumi. Hakikat yang keempat adalah manusia bebas memilih. Ia mau memilih iman atau menjadi seorang yang kufur.
Hakikat yang kelima adalah manusia diberikan balasan. Ia akan mendapat balasan surga atau ia akan mendapatkan siksa api neraka. Kotul insan atau potensi manusia. Potensi manusia adalah suatu hal yang meyakinkan seseorang dapat mengembangkan kekuatan, kesanggupan, dan daya. Namun menurut pandangan Islam, potensi manusia adalah suatu anugerah yang Allah berikan karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna. Potensi yang Allah berikan kepada manusia yang pertama, potensi pendengaran. Mendengarkan ajaran-ajaran agama Allah yang disampaikan kepadanya oleh Rasul-Rasul Allah. Kedua, potensi penglihatan. Allah memberikan penglihatan sebagai anugerah agar manusia dapat melihat, memandang, dan memperhatikan kejadian alam semesta. Ketiga, potensi hati. Hati adalah raja yang mengawal semua kegiatan yang berlaku pada ruh, nafsu, dan akal. Hati juga yang mengarahkan kelima panca indera manusia untuk melakukan kebaikan atau keburukan. Yang kedua, kepemimpinan. Yang ketiga, amanah. Yang keempat, al-khilafah. Kita manusia dijadikan pemimpin dan diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang kita gunakan bukan milik kita, dan manusia tidak boleh menentang peraturan yang diberikan oleh Allah. Yang kelima, al-khianat. Bagi manusia yang memiliki sikap khianat, maka Allah akan mengajab dan menghinakannya dengan perumpamaan yang hina. Yang pertama, kal an'am atau bagaikan binatang ternak. Yang kedua, kal kolbi bagaikan anjing. Ketiga, kal kirdi seperti monyet. Keempat, al khinzir seperti babi. 5, al kasabi seperti kayu. 6, al tijarah seperti batu. 7, kal himar seperti keledai. Kal ankabut seperti laba-laba. Atau jiwa manusia. Nafsul insani mempunyai dua kata, yaitu nafsu dan insan. Nafsu berarti sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang besar dalam diri seorang manusia. Sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Nafsul insani terbagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama, nafsul mutmainnah atau jiwa yang telah mendapat ketenangan, telah sanggup untuk menerima cahaya kebenaran Sang Ilahi. Juga jiwa yang telah mampu menolak menikmati kemewahan dunia dan tidak bisa dipengaruhi oleh hal-hal tersebut. Yang kedua, nafsul lawa'amah. Disebut nafsu lawa'amah karena jiwa ini suka menyesali dirinya karena sikap dan tingkah lakunya pada masa lalu. Menyesali dirinya karena telah berbuat kejahatan. Menyesali dirinya karena tidak bisa dikendalikan pada waktu senang ataupun susah. Yang ketiga ada nafsul amaroh, yaitu nafsu atau jiwa yang memerintahkan pada kejelekan. Maka dari itu, setiap orang pada dasarnya memiliki sifat untuk melakukan hal-hal yang buruk. Sifatul insan atau sifat-sifat manusia. Jiwa manusia diberi 2 jalan, yaitu yang pertama jalan benar atau takwa, yang kedua jalan yang salah atau fujur. Jalan benar atau takwa dapat membersihkan jiwa. Menurut Ibnu Qayyim, hakikat takwa adalah menaati Allah atas dasar iman dan ihtisab, baik terhadap perkara yang diperintahkan ataupun perkara yang dilarang. Takwa dalam Al-Quran memiliki 3 makna, yaitu pertama, takut kepada Allah dan pengakuan superioritas Allah. Kedua, bermakna taat dan beribadah. Ketiga, pembersihan hati dari noda dan dosa. Sifat manusia yang dikelompokkan ke dalam kelompok yang menyucikan jiwa adalah: pertama, banyak bersyukur atau syakur. Kedua, bersabar atau sobur. Ketiga, berhati lembut atau awah. Keempat, kasih sayang atau rahlimun.
Kelima, suka taubat atau awab. Keenam, bersikap lemah lembut atau awah. Ketujuh, selalu bersikap jujur atau sodikun. Kedelapan, terpercaya atau aminun. Kesembilan, akan memperoleh keberuntungan. Kedua, ada jalan salah atau fujur, dapat mengotori jiwa. Fujur adalah perbuatan buruk dan perilaku yang bertentangan dengan syarat perbuatan dan menyalahi syarat atas peri kemanusiaan atau perbuatan maksiat. Tindakan atau perilaku fujur adalah: pertama, memperturunkan sifat tergesa-gesa atau ajulan. Kedua, berkeluh kesah. Ketiga, tidak mau berbuat baik atau kikir. Keempat, kufur. Kelima, pendebat. Keenam, pembantah. 7, zolim. Dan 8, jahil. Hakikat al-ibadah atau hakikat ibadah. Yang pertama, perasaan atau sumber pelaksanaan ibadah. 1. Merasakan banyaknya nikmat Allah. Tafsir menurut Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak dapat menentukan jumlahnya." Tafsir menurut Kemenag, dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, Allah memperingatkan bahwa sekalipun Ia telah melimpahkan nikmat yang tak terhingga kepada manusia, namun masih banyak manusia yang membantah dan mengingkari nikmat-nikmat itu. Kedua, ibadah yang dilakukan merupakan: 1. Tujuan menghinakan diri. 2. Tujuan kecintaan. 3. Tujuan ketundukan. Ketiga, dilakukan dengan penuh takut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepada Tuhan kalian dengan merendah diri dan suara yang lembut." Menurut suatu pendapat, makna yang dimaksud ialah mengucapkan dengan perasaan yang rendah diri, penuh harap, dan dengan suara yang lemah lembut. Sekian video dari saya tentang Ma'rifatul Insan pertemuan kedua sampai pertemuan ketujuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.